Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali tentunya pada pembelajaran yang sama dan lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat dan kita betul-betul bisa meneladani materi pada kesempatan hari ini. Baiklah anak-anak, setelah ini marilah kita bersama-sama belajar bersama terkait sejarah kebudayaan Islam, khususnya pada materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Tentunya kita tahu semuanya ada berapa khalifah yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pengganti beliau, ada 4 khalifah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bahas secara umum dulu. Apakah yang kalian ketahui tentang khalifah itu? Apakah Khulafaur Rasyidin itu? Dan bagaimana khalifah itu bisa ditunjuk oleh Allah dan menggantikan Rasulullah SAW. Khulafah berarti jamak dari khulafa yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata Rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Secara umum, Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin pemerintahan, tapi bukan sebagai seorang nabi ataupun seorang rasul. Nah, setelah kita memahami materi ini, kita tahu konsep daripada pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa. Marilah kita bersama-sama melanjutkan dengan membahas apa saja yang menjadi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke. Yang pertama adalah tugas Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tentunya tahu siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu dan mengapa beliau disebut atau mendapat julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq itu dikarenakan dia adalah salah seorang sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, tentunya Abu Bakar As-Siddiq adalah juga orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan pertama seorang khalifah ini diturunkan kepada Abu Bakar As-Siddiq melalui proses pemilihan oleh para khalifah-khalifah yang lain. Apa saja tugas beliau atau substansi apa saja yang menjadi prioritas utama Abu Bakar As-Siddiq saat dia menjadi seorang khalifah? Yang pertama yaitu memerangi kaum murtad. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, ada 3 masalah besar yang dihadapi, yaitu adanya kaum murtadin, yaitu kaum-kaum yang murtad. Munculnya nabi-nabi palsu dan kelompok yang ingkar membayar zakat. Sebagai seorang khalifah, tugas pertamanya yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Sepeninggal Rasulullah, memang banyak kaum muslimin yang kembali ke agamanya semula. Karena menurut mereka, sepeninggal Rasulullah, maka tidak ada lagi pedoman hidup bagi mereka sehingga dia atau mereka para kaum itu kembali kepada agama nenek moyang sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Yang dimaksud di sini adalah orang yang menganggap dirinya seorang nabi karena mendapatkan mimpi bahwasanya yang diangkat menjadi nabi setelah itu adalah para orang-orang tertentu. Siapa saja mereka? Mereka di antara lain adalah ada Aswad bin Al-Ansi, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Yang ketiga adalah Malik bin Nuwairo, dan kemudian ada Musailama Al-Hazab. Dari keempat-empatnya itu, ada yang paling utama yaitu Musailama Al-Hazab. Siapa beliau? Beliau adalah nabi palsu yang mendapat pengikut dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini saja yang juga mengakui sebagai nabi, tetapi dia adalah orang Kristen. Kemudian tugas Abu Bakar Siddiq yang ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran.
atau pembukuan Al-Quran. Langkah ini berawal dari kesadaran Umar bin Khattab bahwa banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Ridho. Oleh karena itu, beliau mencari semua para penghafal-penghafal Al-Quran itu untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian menunjuk atau menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin dalam rangka kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Yang keempat adalah perluasan dakwah Islam. Keberhasilan dalam Perang Ridha, ancaman dalam Jazirah Arab dapat ditekan secara internal pula. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ia berusaha memperluas wilayah kekuasaan Islam di daerah Syria. Untuk keperluan itu, beliau menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu Yazid bin Sofyan yang ditugaskan di Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs, Amr bin As ditugaskan di Palestina, Surabi bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Nah, kemudian setelah kita tahu tugas atau substansi daripada Abu Bakar As-Siddiq, tentu kita sudah bisa memahami apa yang harus kita lakukan untuk meneladani beliau sebagai seorang khalifah. Tentunya, satu, menjaga keyakinan hati kita, selalu menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, dan selalu mengamalkan Al-Quranul Karim dalam aplikasi sehari-hari. Itu adalah tugas kita sebagai, atau tugas kalian sebagai seorang murid. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan daripada Umar bin Khattab. Kita ketahui Umar bin Khattab ini mendapat julukan Al-Faruq atau sang pembeda. Pembeda dalam hal apa? Yaitu pembeda dalam hal hak dan yang batil. Apa saja kebijakan beliau pada saat menjadi khalifah? Yaitu yang pertama membagi wilayah Islam. Kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya. Dalam pertempuran di Ajnadin tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina seperti Jaffa, Gizar, Ramia, Tipus, Uka, Askalon, dan Beirut dapat didudukan pada tahun 18 Hijriah dan diserahkan sendiri oleh Patrick kepada Umar bin Khattab. Yang kedua adalah membentuk lembaga-lembaga. Pada masa beliau, banyak sekali lembaga-lembaga pemerintahan yang didirikan pada saat itu. Nah, apa saja? Ada beberapa lembaga yang didirikan, yaitu lembaga pemerintahan pusat yang dipimpin oleh seorang khalifah dan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dan yang ketiga adalah membentuk Dewan Hakim. Pada masa beliau ada beberapa dewan yang dibentuk, yaitu ada Dewan Syuro, ada Dewan Pembendaraan Negara, ada Dewan Militer, dan juga ada putusan kehakiman atau hakim yang terkenal pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah menetapkan kalender Islam. Pada permulaannya, penetapan kalender Islam pada masa beliau itu dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalender Hijriah merupakan tahun yang dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dan juga penetapan kalender Hijriah terjadi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari 29 sampai 30 hari di tiap bulannya. Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwasanya orang Arab sebelum zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW telah menggunakan bulan-bulan dalam kalender Hijriah, namun mereka tidak menetapkan tahun berapa, tetapi tahun apa. Seperti tahun kelahiran Nabi SAW yang kita ketahui sebagai tahun gajah. Abu Musa al-Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu gubernur mengirim surat kepada Khalifah Umar radhiyallahu an. Isinya adalah menanyakan surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan. Itu adalah
empat daripada kebijakan atau strategi Umar pada saat beliau menjadi seorang khalifah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kebijakan daripada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu betul-betul kebijakan yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrahnya, dan kita bisa mengambil tauladan dari apa yang disampaikan atau kebijakan apa Umar bin Khattab. Oke, kita lanjut pada poin 3. Kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama adalah perluasan wilayah atau perluasan dakwah Islam. Yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi, kemudian penyempurnaan kodifikasi Mushaf Al-Quran, dan yang keempat adalah pembentukan angkatan laut. Nah, dalam hal ini, Utsman bin Affan dalam menjalankan aktivitas atau kebijakannya ini betul-betul sangat serius, sehingga pada masa beliau yang paling utama adalah dalam hal penyempurnaan kodifikasi Mushaf Al-Quran. Di antara jasa beliau yang besar dan kebaikan beliau yang agung, bahwa beliau telah menyatukan kaum muslimin pada satu qiraah dan dituliskan bacaan Al-Quran terakhir yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah, yaitu ketika Jibril mendiktikan Al-Quran kepada Rasulullah pada tahun terakhir masa hidup beliau. Sebabnya, bahwa Huzaifah bin Al-Yaman ikut serta dalam beberapa peperangan. Pada pasukan tersebut berkumpul orang-orang dari Syam yang mengambil bacaan dari qiraah Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Ad-Darda, dan sekelompok penduduk Irak yang mengambil bacaan dari qiraah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Nah, kemudian untuk perluasan wilayah Islam atau dakwah Islam, setelah Khalifah Umar bin Khattab berpulang ke rahmatullah, terdapat daerah-daerah yang membelot terhadap pemerintahan Islam. Pembelotan tersebut ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintahan yang lama, atau dengan perkataan lain, pamong praja dari pemerintahan lama itu sudah hengkang atau keluar dari kekuasaan Umar bin Khattab. Sehingga pada saat itu Utsman bin Affan membentuk sebuah pemerintahan atau membentuk sebuah angkatan perang guna untuk mempertahankan wilayah Islam di perairan pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah kebijakan Ali bin Abi Thalib. Ada 4 poin utama menjadi kebijakan atau strategi Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah pada saat itu. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang kompeten. Mengapa demikian? Karena pada saat itu dianggap pemberontakan-pemberontakan yang ada, yang terjadi, itu karena kekurang kompetenan para pejabat yang ada, yang pada saat itu diangkat oleh Utsman. Kemudian, membenahi keuangan negara. Nah, pembenahan keuangan negara ini berfungsi untuk menjaga stabilisasi negara dalam rangka mengatur pola keuangan, keluar masuk keuangan, dan membenahi seluruh aktivitas proses keuangan yang ada pada saat itu. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Kenapa demikian? Karena pada saat itu ilmu bahasa sudah sangat berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir adalah memajukan bidang pemerintahan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam hal memajukan bidang pemerintahan. Bisa dengan pengangkatan Hasan bin Ali dan juga menata ulang pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah 4 poin kebijakan Ali bin Abi Thalib yang bisa kita bahas. Kemudian saya yakin
kamu semuanya pasti bisa memahami terkait materi yang saya sampaikan tadi. Mari, itu yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil tauladan, mengambil hikmah dan ibrat dari kebijakan masing-masing Khulafaur Rasyidin, dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai seorang siswa untuk selalu disiplin, tanggung jawab, dan giat dalam pembelajaran. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.